seru nih. Ketika rakyat Indonesia kesulitan mencari kerja, di sisi lain tenaga kerja asing dengan mudah masuk kerja di Indonesia. Mohon dijelaskan kenapa ini terjadi. Waduh. Baik, Bapak Ibu semua, beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, apa 2 tahun lalu? Tahun lalu kayaknya, itu ada Kepmenaker yang mengatur tentang jabatan-jabatan yang diperbolehkan diisi oleh tenaga kerja asing. Yang isinya dalam Kepmen itu mengumpulkan, merangkum dari seluruh aturan-aturan yang lama, dijadikan satu, termasuk mungkin ada perubahan-perubahannya. Namun yang hasilnya itu Kepmen memiliki lampiran daftar jabatannya itu banyak sekali. Kalau nggak salah sampai 100 halaman lebih dah. Ya, 100 halaman lebih itu nama jabatannya, termasuk industrinya, terus pengelompokannya, itu semua diatur dengan detail di sana. Ya. Dan sepanjang tenaga kerja asing yang masuk masih berada di dalam ketentuan perundangan tersebut, maka itu tidak jadi masalah harusnya, ya, tidak jadi masalah harusnya, karena ada juga hal lainnya. Salah satu pertimbangan memasukkan tenaga kerja asing itu untuk kepentingan ahli teknologi. Ya. Yang jadi masalah, mungkin maksud pertanyaan ini yang jadi masalah adalah mereka yang tidak masuk dalam kategori yang ada di dalam Kepmen tersebut, ya. Atau mungkin yang seolah-olah masuk tetapi ternyata dalam praktek tidak masuk. Maksudnya apa itu, Den? Seolah-olah masuk. Jadi dia masuknya misalkan sebagai seorang tenaga ahli di bidang apa misalkan, produksi atau apalah ya, tenaga ahli atau advisor misalkan. Tetapi si tenaga kerja asing ini dalam praktek sehari-hari di lapangan, di perusahaan, ternyata dia mengurusi masalah ketenaga kerjaan. Dia ikut-ikut campur dalam pengurusan ketenaga kerjaan, dia ikut campur dalam mengambil keputusan dan hal-hal yang berhubungan dengan masalah kepersonalian atau ketenaga kerjaan. Nah, ini yang saya sebut sebagai seolah-olah tadi, ya. Dan ini nggak benar kan? Ini sebenarnya adalah pelanggaran hukum. Kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi? Yang pertama, kalau kita melihat dari sisi penegakan hukum, ya memang dalam praktek mungkin penegakan hukumnya kurang. Ini juga berhubungan dengan kuantitas dan kualitas para penegak hukumnya. Mungkin kuantitasnya kurang, ya. Mungkin kualitasnya juga perlu diimprove lagi, dalam arti mungkin pemahamannya atau bagaimana triknya mencari tahu apa sebenarnya pekerjaannya orang-orang tenaga kerja asing itu di perusahaan sehari-hari, ya, termasuk juga bagaimana caranya supaya tidak terganggu dengan godaan-godaan gratifikasi, ya, dari para oknum di lapangan, ya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah kurangnya kesadaran hukum kita loh Bapak Ibu. Kitanya sendiri sebagai tenaga kerja Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, kesadaran hukumnya juga kurang. Berapa banyak di antara kita yang paham bahwa sebenarnya orang asing itu di Indonesia ada aturannya? Nggak ada kan? Atau nggak banyak kan? Bahwa kalau yang jadi presidir misalkan tenaga kerja asing, terus istrinya datang ikut-ikut ngatur, merintah sana merintah sini, ikut ngasih surat peringatan, kira-kira benar apa enggak? Nah, ternyata nggak banyak juga yang paham bahwa itu benar apa salah. Kesadaran hukum kita, pemahaman kita terhadap hukum tenaga kerjaan juga rendah, ya. Kemudian di sisi lain tingkat individualistis kita sendiri juga tinggi. Bukankah sebagian besar dari kita masih banyak yang berpikir yang penting perutku kenyang, yang penting aku dan keluargaku selamat, ya kan? Itu yang banyak terjadi di lapangan, sehingga dia tidak lagi memikirkan orang lain sekitarnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, sehingga semuanya akan kembali ke kita sendiri kok, teman-teman semua, Bapak Ibu. Kitanya juga perlu memperbaiki diri,
ya. Tentu pihak pemerintah melakukan berbagai cara untuk memperbaiki diri. Kita lihat bagaimana hasilnya. Kitanya sebagai rakyat, sebagai tenaga kerja juga harus banyak memperbaiki diri, improvement.